warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zuhud. Saya yang menciptakan dan membuat mesin air embun Alkali Water. Pada kali ini saya akan menguji mesin air kapasitas 60-80 galon untuk ditempatkan di Masjid Al-Mutakin, Ancol, Jakarta Utara. Baik, kita lihat nih, ini adalah bodi mesin air embun yang untuk kapasitas 60-80 galon. Dan ini mesin sudah dalam posisi on. Mesin ini mengeluarkan 3 output ya. Yang pertama adalah output pH 9,5 yang akan ditempatkan di dalam galon guci 12 liter. Dan yang kedua ada pH 8+ yang ditempatkan di guci yang sama dengan sistem ada menggunakan namanya pelampung food grade ya, sama dua-duanya. Dan yang ketiga adalah yang tidak kita taruh di sini, yaitu air bio atau RO bio ya. Nah, ini kita lihat ada pH outputnya, ada pH 8+, ada pH 9,5. Ini untuk kabel powernya. Ini ada pressure. Nah, pressure ini adalah pressure untuk mengukur air masuk. Kalau nanti filternya kotor, maka dia pressure jadul ini akan naik ya. Ini adalah air reject ya, air buang. Dan ini adalah untuk mengatur daripada berapa persen air yang masuk dan berapa persen air yang dibuang ya. Nah, mesin ini otomatis ya. Ketika 2 galon ini penuh, maka mesin akan off ya. Ketika salah satunya kosong, maka mesin akan on sendiri mengisi ke yang kosong. Contoh, kalau ke yang kosongnya pH 8,5, maka mesin akan on dan hanya mengisi ke 8,5, sementara yang pH 9-nya dia akan off. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Jadi insya Allah mesin ini aman dan tidak akan tumpah-tumpah ketika mengisi proses mesin itu jalan ya. Nah, baiklah kita akan uji mesin ini ya, untuk kualitas airnya bagaimana yang pH 9,5. Kita langsung ngambil dari galon ini ya. Kita ambil air yang pH 8+, kurang lebih 100 ml air, pH 9,5. Dan satu lagi adalah air yang dari air bio. Kita lihat perbedaan daripada 3 jenis air ini. Pertama, kita menggunakan alat tes yang bernama TDS. TDS ini fungsinya adalah untuk mengukur kandungan logam di dalam air. TDS sendiri singkat dari total dissolved solid, satuannya partikel per mikron. Kita lihat masing-masing daripada air ini. Pertama kita tes air dari RO bio, berapa dia TDS-nya, kandungan logam. 0,10. pH 8, 92. Ini pH 9,5, 115. Setelah itu kita ngecek, yaitu menggunakan untuk mengetahui pH dan kadar antioksidan. Cuman karena untuk menggunakan alat itu kita tidak semua orang punya di rumah, maka yang paling mudah adalah kita menggunakan alat, yaitu menggunakan betadine untuk mengetahui apakah air ini mengandung antioksidan atau tidak. Dan biasanya berdasarkan pengalaman, air itu mengandung antioksidan jika pH-nya di atas 8. Makin tinggi pH-nya, maka makin tinggi kadar antioksidannya. Sebagai gambaran, sebagai contoh, air yang pH-nya 8-9 itu berkisar antara minus 50 sampai minus 100 mV untuk kadar antioksidan. Sementara untuk air yang pH-nya 9 sampai 10 atau 9,5, biasanya antioksidannya adalah minus 150 sampai dengan minus 200 mV. Maka untuk mengetahui itu kita bisa tes dengan alat yang ada di rumah, yaitu tinggal Anda siapkan betadine dan karbohidrat. Nah, kita sekarang bagaimana ngetes dengan betadine. Nah, kalau untuk betadine itu dia bisa bening, maka dia itu mengandung antioksidan yang lumayan. Makin tinggi antioksidannya, makin banyak betadine yang bisa dinetralisir. Kita lihat, kita siapkan betadine. Ini pH 8.
kasih masing-masing 6 tetes. Kita yang air bio. Sekarang kita aduk, kita gunjang-gunjang yang pH 8. Bening tapi masih sedikit ada kekuningan. Ya. Ini harusnya untuk bening kinclong itu pH-nya mungkin betadinnya cuma antara 3 sampai 4 tetes. Tapi ini 6 tetes maka bening tapi agak kekuningan. Dia ada antioksidan tapi tidak terlalu besar. Antara 50 sampai 100 nih. Kita lihat bandingkan dengan pH 9,5. Bening sekali. Bandingkan lebih bening yang tengah 9,5. Dan yang untuk air bio, kita lihat bedanya, dia masih kuning. Kenapa air bio ini masih kuning? Karena dia tidak mengandung antioksidan. Ya. Nah, antioksidan ini adalah berfungsi sebagai daya imun tubuh untuk menangkal radikal bebas, untuk sebagai bagus, sangat cocok buat terapi orang yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah banyak Allah berikan kesembuhan. Inilah kualitas daripada mesin air embun, dan mudah-mudahan air embun ini bisa memberi manfaat buat banyak orang khususnya, dan salam kesehatan. Pastikan air minum yang Anda minum dari mesin air embun by Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.